Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau pengimbasan budaya positif dari teman kita CGP Angkatan 9, yaitu Bapak Wikawan Indra Waluyo. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ibu Uci. Kepada Bu Uci disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih. Pada siang hari ini kita ikut menghadiri atau mengikuti kegiatan dari teman kita, yaitu Bapak Wikawan Indra Waluyo selaku CGP Angkatan 9, di mana akan menyampaikan diseminasi atau pengimbasan mengenai budaya positif. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Wikawan berguna buat kita semua. Semoga kita juga dapat ikut terimbas dari budaya positif yang akan nanti disampaikan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Uci yang sudah menyampaikan sambutan, dalam hal ini mewakili Ibu Kepala Sekolah yang berhalangan hadir. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke acara inti, yaitu diseminasi ataupun pengimbasan budaya positif di SDN Karet Tengsin 21 pagi di bawah kegiatan CGP Angkatan 9 Bapak Wikawan Indra Waluyo. Untuk semangat pagi kita awali dengan 21 kepada Bapak Wikawan disilakan untuk memulai kegiatan diseminasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Karet Tengsin 21 pagi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini dalam mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Kemudian di sini, jadi saya di sini bukannya mengajari ya Bapak Ibu, tapi saya cuma mengimbaskan apa yang telah saya pelajari di modul 1.4 program guru penggerak, supaya mungkin ada ilmu yang bisa dibagikan pada kita semua. Jadi langsung aja, di modul 1.4 ini adalah tentang budaya positif. Ya, budaya positif sebenarnya di modul itu ada banyak sekali materinya, ada 6. Dan sebenarnya pun kalau kita bahas dalam kurun waktu 1 hari, rasa-rasanya tidak cukup mendalam nanti. Jadi ini cuma sekilas mungkin seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya yang ketiga mengenai keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima,
kedua adalah tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi keenam ini yang akan kita bahas bersama-sama pada siang hari ini. Baik, yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, pada pembelajaran kemarin saya juga perlu tahu sebenarnya bahwa disiplin itu bukan semata-mata kita mematuhi aturan. Jadi yang selama ini saya pikirkan kan disiplin itu ya udah patuhi aturan, tidak melanggar aturan, udah itu doang. Tapi ternyata makna sebenarnya disiplin itu bukan itu, sangat jauh ternyata. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah bagaimana sikap kita, motivasi kita untuk melakukan sesuatu yang ada tujuannya nanti. Itu disiplin kalau menurut modul ini. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Nah, sebenarnya ini yang disebut dengan disiplin, kebiasaan-kebiasaan di sekolah, kebiasaan positif tentunya, untuk agar mereka menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan pemantik, yes or no. Nanti saya yang pertama dulu, Bapak Ibu. Di sini ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? 50-50. Harusnya yes or no ya? Yes or no. Setuju atau tidak bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Umi? Tidak setuju. Alasannya, Umi? Karena kan di situ kan hukuman berupa kayak suatu kayak sanksi atau untuk anak ya, supaya tapi belum tentu juga kita memberikan hukuman itu anak bisa disiplin. Ternyata yang saya suruh kita beri hukuman ini, besok mungkin berubahnya enggak berkelanjutan, tapi sementara gitu ya, Umi. Oke. Jadi menurut Umi tidak setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, Umi, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca materi, kemudian membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yes or no? No. Jadi, no juga. Walaupun itu positif. Walaupun itu hal yang positif, no. Jadi kadang mereka malah paling nanti dihukumnya juga suruh baca, menyepelekan gitu loh, udah tahu. Akhirnya menyepelekan. Menyepelekan. Jadi no juga ya. Terakhir, nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Reward. Yes. Karena dengan motivasi kan tidak berupa Lebih banyak yes. Lebih banyak yes. Jadi dengan adanya penghargaan anak itu lebih oriental, gue dapat penghargaan nih, dia bersemangat. Ini kali ya. reward ya kan? Berarti punishment sama reward ya. Kalau punishment lebih ke hukuman. Ya. Iya, begitu. Yang selama ini anak-anak tangkap tuh, kalau hukuman itu yang berupa hal yang negatif. Kalau reward berupa hal yang positif. Nah, kalau yang nomor 3 itu berupa bisa reward. Kalau yang nomor 1 atau nomor 2 itu punishment ya. Punishment negatif dan sifatnya. Enggak, tapi kalau yang nomor 1 itu yang terutama yang lebih cenderung ke negatif. Kalau yang nomor 2 punishment positif, karena itu kan hanya membaca, nggak ke fisik gitu loh. Kalau ke yang 1 itu biasanya nomor 1 ya, fisik maupun verbal ya, sama aja. Verbal ya. Iya, berarti nomor 3 kebanyakan yes ya, oke. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal.
saya lupa. Pokoknya intinya ini ada 4. Ilusi guru dapat mengontrol murid, ilusi bahwa semua. Jadi dari ilusi ini berarti angan-angan, seolah-olah bahwa guru itu di sini dapat mengontrol tindakan atau perilaku murid. Padahal sebenarnya kita sama sekali tidak bisa mengontrol, bahwa mereka punya keunikan sendiri, mereka punya watak rasa sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, jadi di sini sering kita beranggapan bahwa penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Seperti kayak penghargaan tadi dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini berarti apa ya? Mungkin sebagai seorang yang melakukan rasa bersalah gitu ya. Kritik dapat membuat orang merasa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, di kehidupan sehari-hari kan seperti itu, bahwa wajar aja seorang yang sudah dewasa itu untuk memaksa lebih dominan, padahal itu nggak ada haknya sebenarnya. Nah ini masih berkaitan yang tadi. Jadi di sini ada teori paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Jadi di stimulus respon ini, Bapak Ibu, yang pertama itu ada realitas, kebutuhan kita semuanya sama. Kemudian di teori kontrol ternyata realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda satu sama lain. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran atau angan-angan yang berbeda. Selanjutnya, kita selama ini mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrolnya, kita berusaha sebaliknya. Dari kitanya dulu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, di teori stimulus respon, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi setiap orang yang berperilaku buruk sudah pasti itu salah gitu. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan yang terlihat buruk sekalipun. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal diganti dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Tapi di teori kontrolnya kita berubah berpikir untuk menang dan menang. Nah ini, apakah disiplin itu? Bisa kita simpulkan bahwa disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah mengubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi selama ini kita kalau dengar kata disiplin juga udah nggak nyaman dulu ternyata. Disiplin, ayo yang disiplin. Tapi angan-angan sudah disiplin tertib nggak nyaman.
terkekang. Padahal arti disiplin sebenarnya bukan itu. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa disiplin adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Seperti itu. Baik, untuk disiplin positif di sini ada dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Nah, ini juga kata kunci di sini ternyata. Tanpa sogokan, ancaman dan hukuman, tapi muncul dari motivasi intrinsik anak tersebut dari dalam diri. Masalah hukuman dan reward. Ya. Oke, untuk nilai-nilai kebijakan universal, ini nilai yang sudah kita, jadi nilai kebijakan universal itu nilai yang sudah kita sepakati bersama, seperti kejujuran, tidak boleh bohong, seperti itulah. Ini ada beberapa dari pendapat dari tokoh ya. Nah, ini nilai kebijakan universal yang kita ingin capai sekarang ini adalah bahwa setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Umi, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu? Nyanyi yang belajar Pancasila. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Selanjutnya, iya, ini enggak urutannya ya, mohon maaf. Lanjut, Bapak Ibu. Dari motivasi. Nah, ini untuk masih lanjutkan yang tadi. Ternyata motivasi ada beberapa sumber, yaitu dari eksternal dan internal. Kalau dari motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu berarti untuk menghindari hukuman. Mereka hanya berbuat sesuatu untuk menghindari hukuman, biar nggak dihukum, jadi berangkat pagi biar nggak kena hukuman, bawa topi begitu. Jadi bukan atas kesadaran mereka. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, yaitu tadi reward. Itu juga masuk dalam motivasi eksternal. Jadi ternyata reward di sini apa ya? Gimana Bu Ci? Reward di sini justru akan membuat orang itu, siswa itu merasa hanya karena rewardnya itu. Iya, mungkin kayak gitu ya, Bu Fatima. Iya. Itu pun. Tapi kalau hadiah mungkin
itu nggak apa-apa untuk apresiasi. Tapi kalau reward yang secara terus-menerus konsisten itu juga mungkin kata teman itu akan mematahkan anak yang tidak pernah mendapatkan reward. Udah pasti dia yang dapat, dia lagi yang dapat, dia lagi yang dapat. Dia kan pintar. Akhirnya yang nggak dapat itu malah nggak terpacu juga, nggak termotivasi. Katanya seperti itu. Tapi kalau rewardnya misalnya ayo yang selesai duluan, istirahat duluan, itu motivasi juga kan anak-anak tuh, biar cepat menyelesaikan satu tugas. Itu tadi maksudnya ke ini pemaksaannya kan ada di sini. Sogokan, tanpa sogokan Ancaman atau hukuman? ataupun hukuman. Berarti itu keancaman. Kalau yang ya udah, kalau yang nulisnya lama berarti belakangan istirahatnya. Itu maksudnya keancaman. Mungkin ya. Kira-kira Kalau yang selesai dapat permen itu sogokan. Jadinya gitu ya. Ya, tapi kalau emang hasilnya bagus sesuai dengan Standar yang udah mungkin disepakati. kita bisa memberikan apresiasi gitu ya. Mungkin nggak masalah kalau apresiasi. Apresiasi sama sogokan beda. Itu kan kalau yang memberikan yang tadi kayak kasih permen, dia kan memotivasi supaya orientar dia dapat permen, dan dia pengen mendapat nilai yang lebih. Iya. Bukan yang itu aja, yang Iya. nggak bisa pun dia memotivasi kalau Iya. dengan itu. Jadi mungkin itu pun kembali lagi ke kondisi sekolah gitu ya, kelas yang ya. Ada emang yang mereka bisa di treatment seperti itu, ada juga yang Karena contohnya akhirnya bisa, kayak tadi nggak bisa. iya, dia nggak bisa pun dengan pengen dapat permen, dia memotivasi walaupun istilahnya salah ya, dia memotivasi dulu pengen dapat, jadi coba ke depan. Kayaknya sulit ya Pak Wika kalau misalnya apa namanya tadi disiplin positif yang memang benar-benar kesadaran dari diri sendiri gitu. Sulit gitu loh. Misalnya tadi pasti harus kita pasti membuat Jadi jurus guru-guru kan ada yang mulai jurus sendiri, iya. ngasih reward. Jadi kita kasih pancingan gitu apa sih? Ya kayak susah gitu kalau misalnya mau Tanpa ada ikutannya. Tanpa adanya itu. Oke, terima kasih masukannya. Berproses. Dalam prosesnya itu ya, Ya, dalam proses berproses kalau menuju langsung ke dari dirinya sendiri, motivasi internal berarti ya. motivasi internal. Nah, itu perlu proses yang panjang. Anjay. Dimulai dari eksternal pola dulu. kan pola dari di rumah Iya. dari sekolah. Ini sebenarnya juga bisa kita jadikan itu apa namanya? Jadikan berjenjang gitu. Jadi antar guru Harus sama berkesinambungan. satu sekolah gitu. Sepakat. Sepakat, Misalnya bisa kelas juga. 1 disiplinnya begini, Hah? kelas 2 berlanjut. Iya, ntar kalau beda lagi anak Biasanya beda lagi, beda beda lagi. yang kita diskusikan kemarin tuh Budi. Iya, betul. Jadi harus berkesinambungan antara kelas 1 dengan kelas yang lain, kalau bisa ada bersepakat dengan terkait masalah itu. Iya. Meningkatkan motivasi disiplin positif. Itu pun nanti mungkin buat menghindari adanya penilaian berbeda. Sama bu ini enggak begini kok boleh, Iya, sama betul. bu itu enggak boleh. Aku mendingan sama bu ini, enggak mau sama bu itu. Iya. Nah, menghindari itu. Dari itu juga. Jadi kita harus bersepakat dulu dengan semua. Lebih baik seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Budian Ya. masukannya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri, dan ketidaknyamanan. Kalau konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Tapi kalau restitusi di sini adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada permasalahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain,
Selanjutnya murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Ya, ini ada beberapa. Ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Kebajikan. Oke, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini ada beberapa contoh tindakan nilai apresiasi kebajikan. Kita lanjut aja. Nah, ini aja deh. Nah, di sini ada beberapa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada beberapa tindakan di sini. Yang pertama, murid atau mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Kalau konsekuensi kayak tadi Budian tuh kalau nggak salah, yang kalau disalahkan kalau pertama kalau itu kan Hukuman sih ya. kayak gitu sih. Hukuman udah nggak zaman juga. Kayaknya udah nggak ada yang suruh nulis. Iya. Saya tidak nggak istilahnya tidak mengena cuma. Kalau dulu banyak mungkin ya. Ya kalau dulu masih pakai Iya. sekarang ini tidak. Yang pertama hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman juga. Iya. Kemudian supaya lagi. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya ini disuruh tidak mengenakan sepatu seharian. Hukuman atau konsekuensi? Murid tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu, jadi dia nyeker gitu nih. Hukuman. Kecuali kalau itu udah ada di tata tertib ya. Tapi kalau nggak ada nggak ada peraturan tertulis, itu masuknya hukuman. Itu Jadi tidak ada. disuruh untuk mengenakan sepatu. Iya, itu salah kurang kata itu. tidak. Kurang kata Kurang tidak. kata tidak. Makanya dicari tidaknya. Disuruh sengaja. Iya, pasti karena hukuman tidaknya gitu loh. Jadi itu kenapa jadi hukuman gitu? Jadi hukuman atau konsekuensi itu? Ini hukuman. Hukumannya. Karena Tidak ada hubungannya kayaknya dengan anak mengenakan sepatu hitam atau sepatu hitam. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket. Oh, ini udah. Tapi karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman juga. Kita cek. Jadi itu konsekuensi. Paling bawah dari Paling bawah. konsekuensi. Benar sih. Yang satu yang salah itu iya. Ya, Karena itu ya. pas untuk pelajaran kan belajar. Pemanasan kali ya, untuk pemanasan. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan tadi, hukuman itu tidak adalah tindakan yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan si anak. Misalkan kayak tadi apa tuh? Iya. Kesepakatan. Ada hubungannya sama kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah? Ada. Ada. Itu kalau konsekuensi Itu kalau ada. konsekuensi. Kalau konsekuensi itu ada Ada hubungannya. perjanjian. Kalau hukuman pemberiannya berarti kayak dadakan gitu, situasional. Iya, dadakan dan tidak ada hubungannya dengan apa yang telah dia kesalahannya dia. Tidak ada sangkutannya. Kayak lari. Itu pada tindakannya seperti itu. Kalau selama ini kita pahamnya begitu.
Gimana Budi? Itu bukannya terbalik kata Pak Betul. Biasanya kalau bukan kayaknya itu dia udah apa kan udah ditepatin di sekolah. Tapi kalau konsekuensi kan ada hubungannya. Misalnya kayak tadi melupakan itu kan melupakan dia ngelakuin sendiri itu kan secara dadakan ya. Tadi maksudnya konsekuensi. Iya. Berarti kan dadakan kan yang konsekuensi itu. kalau konsekuensi itu berarti jatuhnya sebab akibat ya. Sebab akibat jatuhnya Karena ada hubungannya dengan dengan tindakan. tindakannya itu. Nah kalau hukuman tidak ada Tidak ada kaitannya. hubungannya, nggak ada relevansinya. Misalkan kayak tadi ini di sini Menulis. Kan biasanya itu. karena terlambat mereka disuruh menulis, itu kan nggak ada hubungannya. Terlambat kan mungkin karena macet kah atau kesiangan atau ada kejadian tertentu. iya kejadian tertentu kita tidak tahu, tapi malah disuruh mencatat kayak gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Ini seperti aja dulu. Lanjut. Yang kedua, yang ketiga mengenai keyakinan kelas. Saya juga baru tahu di sini ternyata ada keyakinan kelas. Kalau saya tahu kemarin itu cuma kesepakatan kelas. Ternyata setelah kesepakatan ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang telah menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi kayak yang tadi keyakinan itu dan kesepakatan. Kalau kesepakatan mungkin lebih ke peraturan ya. Peraturan. Jadi kita lebih akan peraturan. iya. Tapi kalau ke keyakinan berarti kan lebih ke sesuatu yang memang dia yakini salah atau benarnya. Misalkan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada mengendarai motor? Berarti setelah kesepakatan itu munculnya baru keyakinan. Mungkin kan ya kalau orang yang Gimana tuh? Iya, cuma peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor itu kan udah peraturannya. ya, kesepakatannya. Peraturannya kesepakatannya. Nah, maka lebih ke motivasi intrinsik, lebih ke dirinya pribadi, ke seseorang. manfaatnya apa? Gitu mengikuti Mengapa kita peraturan. memiliki peraturan penggunaan helm? Mungkin kalau kita nggak pakai helm nanti aku ditahan, kan? Jadi lebih ke dari dirinya sendiri, gitu kan? Ya. Motivasi. Motivasi intrinsik gitu ya. Iya betul. Nah, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Nah ini, jadi dalam merancang dari dalam ya Bapak Ibu, dalam merancang peraturan kelas nanti akan muncul keyakinan kelas. Nah kalau keyakinan kelas itu sudah tercapai nanti akan lanjut ke lingkungan positif. Lingkungan positif kita jalankan terus, akhirnya akan menjadi budaya positif. Oke. Di sini ada peraturan dan ada keyakinan. Coba kita bedakan lagi, Bapak Ibu.
Di sini ada peraturan. Yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan. Nah, peraturannya seperti itu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya Kelas sekolah. kira-kira siswa yakin tentang apa ini? Oh, ini nilai-nilainya, mohon maaf. Nilai-nilai universal yang terkandung dalam peraturan tersebut. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai universal yang terkandung adalah Rapi. tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain, ketertiban, Keamanan kelas. keamanan kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab. Tanggung jawab, disiplin juga. Dilarang melakukan kekerasan, Keamanan. keamanan. Dilarang menggunakan narkoba, Kesehatan. kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, disiplin juga. Tanggung jawab diri. Tanggung jawab diri. Menggunakan masker, Tanggung jawab kesehatan ya. Kesehatan. Kesehatan juga. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan dia, kesehatan, keselamatan. Ya tadi. Keselamatan, dilarang melakukan kekerasan itu keselamatan, menghargai orang lain juga. Nah, kemarin saya sudah praktik pembentukan keyakinan kelas. Bukan keyakinan, maaf. Kesepakatan dulu, keyakinannya dulu. Ada di atas juga. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada materi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup itu berarti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Penguasaan berarti tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, didengar, dan diakui. Kasih sayang berarti rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebebasan berarti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar yang sudah saya pelajari di modul ini. Kalau salah satunya aja tidak terpenuhi itu jadi biasanya kalau ada masalah itu pasti ada dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Misalkan anak yang ngobrol sendiri di kelas banyak rame gitu, berarti ada sesuatu dari dalam dirinya yang belum terpenuhi, entah kasih sayang atau kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, ataupun penguasaan. Jadi dia melampiaskan atau meluapkan ke hal-hal lain seperti itu.
kebutuhan dasar. Nah, ini juga nanti akan digunakan dalam segitiga restitusi nanti, Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Nah, ini selanjutnya ada 5 posisi kontrol seorang guru. Di sini ada 5 posisi. Posisi berarti Guru itu memposisikan dirinya sebagai apa? Sebagai penghukum. Ya, ada 5. Yang pertama ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kalau nih pada saat materi ini, saya juga refleksi diri sendiri. Ternyata kayaknya saya itu selama ini di posisi ini, membuat rasa bersalah. Jadi apa yang saya ucapkan itu seringkali membuat siswa mereka merasa bersalah. Misalkan kalau rame gitu ya mungkin ya. Gurunya. Diam gitu mungkin ya, diam. Gurunya dia. Iya, Nanti gurunya diam. anak-anak jadi ngerasa bersalah. Ada anak-anak merasa bersalah. Jadi kalau berisik jangan berisik. Guru tuh Kemarin Iya gitu. Jadi dia ngerasa bersalah. Jadi mereka merasa bersalah sendiri. Jangan berisik gitu. Pemantau. Pemantau berarti melihat aja, mengawasi. Nah, ini ada rinciannya, Bapak Ibu. Satu-satu. Dari guru berposisi sebagai penghukum, identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Penghukum. Jadi di sini guru sering menghardik, kemudian menyakiti, kemudian kata-kata yang sering terucap adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya, gitu. Dan hasilnya adalah siswa cuma akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain dan berbohong. Murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid pun tidak akan menghormati guru tersebut. Biarin aja, nanti juga marah-marah lagi, udah biasa. Kemudian dampaknya ke murid akan melakukan kesalahannya lagi. Kemudian yang membuat rasa bersalah. Di sini guru sering berceramah mengatakan seharusnya kayak gini. Ibu kecewa sama kamu. Seperti itu. Membuat rasa bersalah. Kemudian guru sering berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, udah berulang kali ibu mengatakannya, tetap aja, ibu stres lihat tindakan kamu. Sering itu terucap. Diulangi lagi, begitu mungkin. Tuh, yang saya rasakan sekarang. Hasilnya adalah murid akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya. Dampaknya adalah murid merasa bersalah atau merasa rendah diri. Selanjutnya adalah posisi guru sebagai teman dan pemantau. Ini identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Yang sebagai teman dulu, guru sering membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Seperti ini mungkin, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu, tidak, ibu pernah bantu. Hasilnya adalah ketergantungan. Murid akan meletakkan guru sebagai seorang yang sangat penting di dunia berkualitas.
berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya adalah lelah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Atau apa ya, siswanya itu malah menganggap sebagai tidak menghargai gurunya sebagai teman. Kemudian untuk posisi pemantau di sini adalah menghitung dan mengukur. Jadi guru selalu berkata apa peraturannya, seperti itu. Menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi seperti itu. Akibatnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Pemantau. Jadi guru pemantau itu selalu berbuat sebab akibat. Guru selalu menekankan kalau kalian berbuat ini, akibatnya ini. Kalau kamu mau berbuat kebaikan, nanti akibatnya juga baik. Ayo coba seperti apa pemantau. Yang terakhir adalah identitas berhasil sukses sebagai posisi manajer. Dalam posisi manajer itu, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang kau bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya adalah penguatan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Murid akan berkata seperti itu. Dampaknya adalah murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara dia untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Ini udah pernah juga Patar Mizi diseminasikan, sampaikan pada saat itu. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi sendiri, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Ya, jadi segitiga restitusi ini ciri yang keduanya adalah untuk memperbaiki hubungan. Ciri yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan murid untuk berbuat salah kepada kelompoknya. Dalam restitusi kita kenal dengan istilah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita menghadapi suatu kasus, dan dulu bentar Pak Ibu.
Potong. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang pertama, dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari seorang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus
respon seperti tadi, ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi setiap tindakan kesalahan pun itu pasti memiliki tujuannya. Kemudian yang kedua adalah strategi ini menguntungkan bagi murid, guru, karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bermakna untuk mewujudkan penyelesaian permasalahan secara bersama. Kemudian mampu mengaitkan tindakan yang salah dengan keyakinan anak, dengan keyakinan kelas, keluarga, serta sekolah. Saya ada contoh video kasus yang sudah saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Mohon disimak. Ada mencuri uang teman. Sakit murid yang mengambil uang temannya karena dia lapar dan tidak membawa uang buat jajan. Dia dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Mohon maaf, kembali murid. Jadi yang pertama saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Pastikan dia takut, kemudian menstabilkan identitas juga bisa dari ekspresi muka juga sih. Seharusnya saya lebih senyum daripada dengan mukanya ada, jangan mengintimidasi ya. Ya, jadi dia mencuri karena lapar alasannya, tidak bawa uang. Tidak dikasih uang jajan oleh orang tuanya. Itu berkaitan juga dengan kebutuhan
rekomendasi tindakan salah, menanyakan apakah tindakan kamu sesuai, benar apa enggak. Kemudian langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan, apakah sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat. Ya, ini yang kedua, kita skip aja dulu. Demikian Bapak Ibu diseminasi dari saya tentang budaya positif modul 1.4. Terakhir kita akan melaksanakan refleksi dan tindak lanjut dengan menjawab pertanyaan berikut. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, hal baru apa yang didapat sehingga merubah paradigma atau pandangan saya dari modul budaya positif ini. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Kemudian peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan dalam mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini. Silakan, siapa yang mau menjawab? Bapak Ibu, minta refleksinya. Boleh acak nomor, Satu ya, Pak. boleh buat Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan nomor 1, minta tolong saya tidak bisa baca. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Tadi Pak yang masalah pengertian dari disiplin tadi, disiplin yang kita tahu adalah yang peraturan yang baik-baik. Sedangkan tadi yang Pak Wika bilang ternyata disiplin itu sesuatu yang tidak baik juga masuk ke dalam disiplin, gitu ya Pak? Atau gimana? Motivasi dalam diri dalam melakukan tindakan yang positif. Tetap dalam positif juga. Oh seperti itu. Lebih ke motivasi. Kalau selama ini kan kita mungkin memahaminya disiplin lebih ke aturan ya. Iya. Nah, tapi kalau sesudah dijelaskan tadi ternyata disiplin itu lebih ke motivasi diri, Tindakan apa yang tindakan harus dilakukan untuk membuat nyaman. untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan. Oh, seperti itu. Ya itu sih tadi yang saya ini disiplin, pengertian disiplin itu tadi. Baik, makasih Pak Wika. Nomor 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Banyak kejutan-kejutannya. Ternyata apa yang kita pahami sebelumnya, sebelum dapat diseminasi ini, kenyataan di lapangan dan yang di budaya positif yang disampaikan Pak Wika itu banyak atau beberapa itu berbeda dari pemahaman awal, sehingga dengan adanya sesi ini kita bisa membedakan ataupun mengetahui yang sebenarnya itu seperti apa tentang disiplin dan motivasi intrinsik ini, perannya di dalam disiplin atau budaya positif pada siswa itu ya. Aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Fatimah. Nomor 3, nomor 4. Mungkin nomor 3 itu peran Among seperti apa yang sebelum mengikuti kegiatan ini. Among itu peran guru
yang sebagai penghukum atau 5 posisi kontrol seorang guru. Sebelumnya kita sebagai apa? Jadi penghukum kah, manajer? Atau apa? Kalau- bersalah? Kalau saya Manajer? tadi peran Among itu sebelum mengikuti kegiatan ini itu tadi seperti apa ya, sebagai rasa bersalah ya. Ya. Kan ada 5 ya. Nah itu kita tadi betul. Kebanyakan kita ini di pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita juga suka ngomong ke anak-anak seperti itu juga. Ibu kecewa dengan sikap kalian gitu kan. Sikap kalian seperti ini gitu. Terus apa yang udah kita nasihati setiap pagi, setiap hari, diulang lagi. Itu yang saya rasakan selama ini sebagai pembuat rasa bersalah. Harusnya kita kan bisa juga untuk anak-anak itu jadi teman gitu ya, sebagai pemantau juga, manajer apalagi gitu. Tapi kita ini, pribadi saya sendiri lebih cenderung ke pembuat rasa bersalah. Gitu saja sih. Terima kasih Bu Ci. Yang terakhir, Mas Arif atau Umi, pertanyaannya adalah setelah mengikuti Ya, setelah mengikuti pembahasan ini, tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Seperti posisi guru di sini, kita tahunya sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, dari kelima ini kita sebagai guru harus mengetahui kita di mana sebagai teman, di mana kita sebagai pemantau, di mana kita sebagai manajer, di mana kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kita juga sebagai guru nggak bisa guru itu semuanya murid dijadikan teman, itu nggak bisa. Karena terkadang kalau kita berteman atau murid dijadikan teman, itu ditakutkannya kebablasan. Dalam artian tidak menghargai guru. Udahlah, guru itu teman kita ini, enggak. Tapi kita terkadang juga harus membuat rasa bersalah. Terkadang apa yang murid itu lakukan, kita harus memiliki rasa yang kuat untuk menanamkan diri, kamu ini ada salahnya ini kamu harus perbaiki. Dan sebagai penghukum ini sepertinya kurang tepat, tetapi sebagai rasa tanggung jawab. Seperti murid itu tanggung jawabnya apa? Tadi contoh, ketika dia datang terlambat, tentunya harus ada hukuman atau timbal balik yang harus dia lakukan dan dia kerjakan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah melakukan refleksi. Terima kasih Pak Sarif, Bu Umi, Bu Atima, Bu Dian, Bu Uci. Ya, demikian presentation dari saya pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Budian. Terima kasih Pak Wika yang sudah menyampaikan diseminasi budaya positif di SDN Karetengsin 21 pagi dalam rangka pengimbasan calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wika menjadi ilmu baru, pengetahuan baru bagi kita untuk mendidik dan membimbing murid-murid di SDN Karetengsin 21 pagi ini untuk menjadi lebih baik lagi, terutama dalam pendidikan karakternya ya, karena ini berhubungan dengan budaya positif tadi, dan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih banyak.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.